Dalam lagi tuh virality itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, viral itu adalah virus. Terus kalau buat yang haters, netizen, apalagi kasih yang tahu, kasih paham Mbak. Aduh. Halo semuanya, kembali lagi di BBP Bincang-bincang podcast bersama aku Reina. dan aku Sharon. Nah Sharon, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi viral banget di media sosial, terutama di TikTok. Apa tuh yang lagi viral? Masa kamu nggak tahu sih? Gak tahu. Itu loh yang Coachella itu. Siapa sih? Itu masa kamu nggak tahu orang Nggak Indonesia tahu. itu yang baru ngadain konser itu loh? Gak tahu. Ih, masa nggak tahu? Iya. Gimana kalau kita langsung saksikan aja videonya berikut ini? Boleh. Kebakaran! Matahariku! Coachella! Nah Sharon, gimana nih tanggapan kamu mengenai video tadi? Was, aku jadi pengen nonton konsernya secara langsung. Karena nih. bener-bener seru gitu ya. Nah, penontonnya sangat antusias sekali Betul. kayaknya. Terus habis itu ibu ownernya juga sangat effort sekali ya Iya. penampilannya dari Bajunya. terus dia yang nyanyi mic-nya kemana-mana. Iya, bener Tapi tetap banget. suaranya stabil, keren loh, gitu. Betul. Terus juga apalagi kan dia pakai dress warna Iya. kuning Ada gonjreng dengan ada lampu-lampunya lampu-lampunya lagi. juga. Terus benar-benar menggambarkan lagunya Matahari. Iya, yang ya. dibawakan oleh Matahariku. Nah, karena kita ngebahas sesuatu yang lagi viral dan pasti juga nggak jauh-jauh dari influencer, gimana kalau kita ngobrol kali ini sama pakarnya langsung nih? Boleh banget. Langsung aja nggak sih kita sapa Ya udah pakarnya? nggak sabar banget nih. Halo Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak Dinda? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan dari Jakarta langsung landing ya tadi kemana? Ke sini? Iya. Betul. Terus seturan Aduh, lu jangan membahas seturan. Aduh. jangan ditanya lagi, seturan Iya. benar-benar se-crowded itu Jakarta Jakarta Part Part 2. dua. Aduh, betul. Jadi gini Mbak Dinda ngikutin pasti tentang yang lagi viral akhir-akhir ini kan? Yang Coachella itu pasti tahu kan? Siapa ya? Aduh, masa nggak tahu sih, kan pakar influencer nih pasti tahu nih, ngikutin banget yang lagi viral akhir-akhir ini. Oke, aku tahu. Siapa? Ibu owner Loli Oh, bener Cafe. banget, bener Betul. banget. Nah, jadi Mbak Dinda, kan kalau sekarang ini apa-apa itu viral, apa-apa influencer nih. Bener. Tanggapan Mbak Dinda mengenai hal itu gimana sih? Oke, ini isunya masuk ke virality influencer ya. Oke. Nah, tadi Mbak Rena bilang apa-apa influencer, apa-apa disebut influencer. Nah, tahu nggak sih influencer itu apa gitu kan? Kenapa tiba-tiba influencer? Nah, sebelum itu influencer tuh aku jelasin dulu ya. Oke. Nah, influencer itu adalah seseorang atau figur di mana dia itu di dalam media sosial memiliki jumlah pengikut yang banyak, dan seorang influencer ini bisa mempengaruhi bagaimana bagaimana para Followersnya followers- bertindak. iya, bertindak tuh seperti apa gitu kan. Hmm. Dia tuh mengikuti seorang influencer ini gitu. Oke, jadi public figure yang bisa menggerakkan sejumlah massa yang besar itu kita bisa Benar. sebut dengan influencer kan? Betul. Nah, terus nih tadi aku denger nih Mbak Dinda ada ngomong tentang virality nih. Sebenarnya kalau kita artikel lebih dalam lagi tuh virality itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke, viral itu adalah virus. Tiba-tiba virus gitu gimana? Kenapa Tenang tuh, dulu. Mbak? Maksudnya virus itu menyebar secara cepat seperti virus. Oh. Jadi suatu konten bisa dikatakan viral itu tuh menyebar secara cepat nih Mbak. Tiba-tiba bisa booming secara tiba-tiba kan. Dan gimana sih bisa nilai ini tuh viral gitu kan? Ada skor viralitas. Nah, skor viralitas tuh bisa dinilai dari likes-nya, komentarnya, terus share-nya, terus pengikut dari si orang ini tuh berapa gitu. Bisa lihat dari itu sih Mbak. Oke, kan udah bahas nih tentang skor. Terus ada nggak sih faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa sih itu bisa kita sebut viral gitu? Betul banget Mbak, aku pengen banget viral. Oh, iya. Tapi nggak tahu apa aja yang harus aku lakuin, terus faktornya apa aja. Mungkin Mbak Dinda boleh sharing. Boleh. Faktor itu sebenarnya banyak banget, tapi aku ada 3 faktor yang penting nih yang harus diterapin. Yang pertama ada konten berkualitas, dimana seorang influencer itu tuh harus pinter-pinter milih konten apa sih yang mau dia tuju gitu kan.
konten apa yang mau dia bagikan gitu kan. Lalu ada platform media yang tepat. Jadi influencer itu juga harus pinter-pinter milih platform mana sih yang tepat untuk dia upload konten tadi gitu kan. Lalu kalau kita lihat dari Ibu Owner Loli Cafe yang lagi hits, dia kan awalnya cover di YouTube. Itu kan suatu penempatan konten dan platform yang tepat kan. Lalu yang terakhir itu ada faktor emosional, Mbak. Jadi seseorang influencer itu juga pinter-pinter menaruh emosional di dalam setiap kontennya, sehingga ada audiensnya tuh terpengaruh gitu kan dari emosionalnya, perasaan yang ditanamkan oleh influencer tadi. Nah itu sih Mbak 3 faktor yang penting. Tapi balik lagi ya, faktor itu banyak banget dan nggak ada faktor atau formula yang tepat gitu loh. Tapi menurutku 3 itu adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki seorang influencer, seperti itu. Betul. Nah, tapi nih Mbak Dinda, virality itu kalau ngomongin soal tanggapan, itu tuh tidak selalu positif kan ya? Maksudnya ada negatifnya juga. Betul. Jadi kalau kita lihat artis papan atas, influencer yang baru muncul aja, responnya tuh banyak gitu kan. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang positif itu berupa pujian. Misalkan ada seorang beauty vlogger dengan wajah yang cantik banget, wajah gitu, yang ya. putih bersih, bersinar, itu kan ada respon positifnya. Ih, cantik banget, cocok banget nih gitu kan. Tapi kalau negatifnya itu ada body shaming. Nah, yang aku rasain banget di Ibu Owner Loli Cafe ini tuh sebenarnya berimbang, tapi akhir-akhir ini aku melihat banyak nih yang negatifnya. Kayak Ibu Owner Loli Cafe yang dihujat karena penampilannya, terus suaranya, terus fisiknya juga. Iya, seperti itu. Itu sih Mbak, dampak positif dan negatifnya. Oke, nah kan kita nih udah bahas nih tentang viral atau virality influencer nih. Nah, kemudian yang paling viral akhir-akhir ini kan emang Ibu Owner Loli Cafe yang tadi kita lihat di videonya ya, Betul. yang dia menyanyikan lagu apa? Matahariku. Nah, dari video tadi kita juga bisa nilai kalau Ibu Owner ini punya karakteristik Punya tersendiri. ciri khas tersendiri. Iya. Sehingga para penonton juga jadi Tertarik ya nonton dia. Nah, Mbak Dinda, viralnya Ibu Owner ini termasuk nggak sih ke virality influencer yang kita bahas kali ini? Masuk ya, menurut kacamata saya nih, sudut pandang. Kalau sudut pandang saya masuk ya, kan viral tadi kan menyebar seperti virus, cepat gitu kan. Nah, Ibu Owner Loli Cafe ini menurut aku juga boomingnya secepat itu gitu loh, secara tiba-tiba juga kan. Nah, kalau kita lihat juga Ibu Owner Loli Cafe ini sekarang pengikutnya ada di 110.000. Nah, iya. Nah, Ibu Owner Loli Cafe ini masuk ke makro influencer nih Mbak. Nah, makro influencer itu adalah seseorang yang memiliki jumlah followers dari 100.000 hingga 1 juta followers. Nah, Ibu Owner Loli Cafe ini juga ya Mbak, kalau kita lihat, notabene adalah seorang pengusaha sovel krovel kalau nggak salah, di Instagram itu di tag ya. Nah, masuk nih seorang pengusaha aja bisa menjadi seseorang yang viral. Jadi kalau kita bahas tentang viral tuh berarti dari kalangan mana aja bisa viral gitu kan. Usianya berapa, ada apa di latar belakangnya dia juga bisa viral gitu kan. Nggak memandang siapa orangnya, seperti itu. Terus kalau kita lihat juga, kita teliti nih, dengan viralnya Ibu Owner Loli Cafe dengan nyanyi lagu Matahariku. Bener kan lagu Matahariku? Si Ibu Owner Loli Cafe ini juga bisa dibilang menggunakan trik-trik yang aku bilang tadi, faktor-faktornya. Iya kan? Iya, itu basic banget udah digunain sama Ibu Owner Loli Cafe. Yang pertama ada kontennya bener-bener menarik ya. Betul. Terus ada namanya platform yang baik, media yang digunakan tuh tepat gitu loh. Terus yang terakhir emosionalnya. Seperti itu sih Mbak. Aku setuju banget sih sama apa yang dibilang sama Mbak Dinda nih, bahwa basicnya kan Ibu Owner ini pengusaha apa tadi? Sovel krovel. Terus dia bisa menjadi influencer itu salah satunya mungkin dengan cara dia dapat memanfaatkan media sosial dengan baik. Terus dia dapat membuat konten-konten yang sangat menghibur menurut aku. Iya bener, aku setuju banget sama kamu Sharon, dan aku juga setuju banget sama Mbak Dinda, dimana kalau kita menjadi influencer, kita bisa menggunakan media sosial dengan baik agar kita berkesempatan untuk menjadi influencer. Jadi influencer ini nggak perlu memandang
batasan usia, Dari kalangan gender, atau dari kalangan manapun, Iya, semua iya. berkesempatan menjadi influencer Betul. kan. Nah, terus Mbak Dinda, ada nggak sih kepentingan dari Ibu owner Rolly Cafe sendiri nih? Misalnya kalau kita lihat dari sisi ekonominya nih Mbak, gimana? Kalau kita lihat juga jelas banget ada nih di dampak ekonominya. Kayak dia dengan viralnya Ibu owner Rolly Cafe, dia mulai diundang di mana-mana nih, di stasiun televisi iya, podcast di YouTube iya, terus diajak collabs, endorse. Bahkan sampai akhir-akhir ini dia diundang nih Miss Grand Indonesia. Betul. Dia jadi penyanyi. Iya. Keren banget ya. Terus konser-konser tunggal udah mulai padat Iya, juga historinya jadwalnya. ya udah Bener kayak sekali. tour gitu ya. Bener sekali. Nah itu dari situ ada dampak ekonomi di situ Mbak, penghasilannya semakin bertambah gitu loh. Terus dari sisi usahanya mulai gitu loh, keangkat gitu loh, karena mulai viral dan masyarakat tuh bakal nyari Ibu owner Rolly Cafe tuh punya apa sih latar belakangnya. Nah kalau punya Shuffle Cravel tadi usahanya, wah mau nyoba deh gitu kan, siapa tahu ketemu Ibu owner Rolly Cafe iya. gitu. Jadi sangat berdampak besar bagi Ibu owner Rolly Cafe kalau secara aku lihat ya Mbak ya. Betul, aku juga setuju sih sama apa yang Mbak Dinda bilang. Tapi Nah. sangat dampaknya sangat besar ya kepada ekonominya, sangat membantu sekali gitu. Betul. Oke, saking asiknya nih kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang Aduh, Ibu apa owner tuh? Rolly Cafe nih. Aduh, sudah nggak Oh, kerasa aku banget masih ya di ujung banyak acara yang ingin aja aku ya. tanyain loh ke Mbak Dinda. Iya. Tinggal telepon aja. Masih sama. Apanya? Nomornya. Kan bayarannya. Aduh, bayarannya naik dikit boleh. Oke, nah mungkin sebelum kita closing nih Mbak, ada nggak sih pesan-pesan atau motivasi untuk penonton di luar sana nih? Oke, kita bahasnya tadi influencer nih. Terus aku pengen kasih pesan ke orang-orang yang pengen jadi influencer, tampilin aja kalau kalian punya keterampilan. Kalian boleh menggunakan media sosial kalian gitu loh. Ya, kenapa enggak gitu loh. Terus kalau buat yang haters, netizen, apalagi Kasih yang tahu, kasih paham Mbak. Aduh. Nah, kalau buat haters sama netizen tuh Mbak, aku tuh pengen berpesan, please lah, jangan ngejudge, apalagi sampai ngejudge mental gitu loh. Kalian boleh kritik, tapi kritik yang membangun, Jangan yang sampai menjatuhkan, Iya, benar. gitu ya. Jangan sampai kalian mengkritik yang menjatuhkan gitu loh, kasihan gitu loh. Tuh. Seperti itu sih Mbak. Jadi kalau yang pengen jadi influencer, semangat terus berkembang, keluarin aja keterampilan. Kalian boleh membuka mata kalian, telinga kalian boleh dibuka, tapi kritik yang membangun itu yang harus kalian jadikan motivasi seperti itu. Betul. Netizen ini bener-bener ya. Tuh, dengar Mbak Dinda. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda buat pesan-pesannya. Dan terima kasih juga udah mau menyempatkan hadir di sini jauh-jauh dari Sama-sama. Jakarta ke sini. Aduh, Abis melewati ini seturan yang padat Iya. juga ya. Betul. Abis ini ada panggilan lagi ya Mbak Dinda. Bantul nih. Nih, waduh. Bener. Oke, Sharon. Kalau Gimana gitu- kalau kita langsung tutup aja nggak sih? Boleh. Oke, cukup sekian dari kita. Aku Reina. Dan aku Sharon. Sampai jumpa di BBP. Bincang-bincang podcast. Bye-bye.